Salam Skapsa Bisa. Santun dalam prestasi menuju kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, mata pelajaran perbaikan sasis sepeda motor dengan materi perbaikan jenis-jenis pelek. Adapun tujuannya yang pertama adalah peserta didik dapat menerangkan fungsi dan tipe dari pelek. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah perawatan pelek. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat melakukan perawatan berkala pada pelek. Yang keempat, peserta didik dapat memeriksa hasil perawatan berkala pada pelek. Kemudian, untuk definisi dari pelek itu sendiri, pelek berfungsi untuk memasangkan ban dan roda, sedangkan jari-jari roda berfungsi sebagai penghubung antara tromol roda dengan pelek. Atau kalau untuk pelek standar menggunakan jari-jari. Kalau bahasa bengkelnya adalah ruji. Dan juga sebagai penopang berat pada sepeda motor. Itu adalah definisi dari pelek. Atau bahasa Inggrisnya adalah rim. Untuk desain pelek berdasarkan tipe, yang pertama adalah pelek ruji. Untuk pelek ruji, untuk bisa disebut wire spoke wheel, di mana pelek atau remnya terbuat dari lembaran-lembaran baja atau aluminium alloy yang melingkar pada tromol terpasang kaku oleh jari-jari. Dan biasanya untuk sepeda motor sekarang itu banyak yang menggunakan pelek dari aluminium. Tapi kalau untuk standarnya tetap menggunakan lembaran baja. Yang kedua, desain pelek berdasarkan tipe. Yang kedua adalah tipe roda komposit atau composite wheel, di mana untuk desainnya roda atau pelek dibuat menyatu dengan tromol menggunakan baut atau mur. Jadi antara rem dan penghubungnya itu tidak jadi satu, jadi dilengkapi dengan baut. Kemudian untuk yang ketiga adalah tipe roda panduan tuang atau cast alloy wheel. Jadi di mana roda dan jari-jari menjadi satu dan tidak diperlukan penyetelan. Jadi untuk sepeda motor sekarang itu banyak yang menggunakan tipe ini. Jadi tipe panduan tuang. Jadi di mana tromol dan peleknya atau rem sudah menjadi satu. Nah, di sini keuntungannya adalah bebas perawatan. Jadi tidak sering untuk melakukan penyetelan. Oke, selanjutnya tromol atau drum. Nah, untuk tromol ini fungsinya adalah sebagai dudukan sistem rem dan sebagai penopang roda pada poros. Untuk konstruksinya, tromol itu terbuat dari aluminium dan pada bagian yang kontak terhadap kanvas rem terbuat dari besi tuang. Nah, untuk konstruksinya biasanya kan pada tromol itu di sebelah atasnya kan tidak rata. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk pendinginan. Jadi antara rem dan tromol karena ada proses pengereman sehingga terjadi gesekan mengakibatkan
panas. Nah, tujuannya bagian atas pada tromol yang berupa lengkungan-lengkungan itu fungsinya sebagai pendingin atau cooling fan. Oke. Selanjutnya adalah jari-jari atau pada bengkel disebut ruji. Nah, itu bisa dilihat untuk jari-jari pada saat berjalan itu posisinya lurus. Pada saat jalan maju posisinya condong ke depan. Pada saat pengereman itu cenderung kelihatannya condongnya ke belakang. Jadi untuk fungsi jari-jari di sini sebagai penghubung tromol roda dengan peleknya. Kemudian sebagai penahan beban kendaraan serta meredam getaran goncangan dari jalanan. Nah, untuk jari-jari ini perawatannya istilahnya lebih sering karena untuk tingkat keolengan daripada roda, apalagi terjadi jalan melewati jalan yang tidak bagus, otomatis perawatan dengan cara menyetel itu lebih sering. Oke, selanjutnya untuk konstruksi dari jari-jari atau ruji. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pola anyaman dan konstruksi. Jadi untuk jari-jari itu ada dua, yaitu jari-jari dalam dan jari-jari luar. Oke, untuk jari-jari luar itu ciri-cirinya yang pertama adalah mempunyai kebengkokan kurang dari 90 derajat. Yang kedua, mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan lebih panjang. Kemudian yang ketiga, terletak di luar dan pemasangannya searah jarum jam. Yang kedua adalah jari-jari dalam. Untuk ciri-cirinya yang pertama, mempunyai kebengkokan lebih dari 90 derajat seperti gambar. Kemudian yang kedua, mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan lebih pendek. Yang ketiga, terletak di luar dan pemasangannya berlawanan arah putaran jarum jam. Untuk pasangan seperti itu. Jadi pola anyaman yang pertama, gambar pertama itu adalah untuk pola anyaman jari-jari sepeda motor tromol. Yang bagian bawah adalah pola anyaman jari-jari sepeda motor cakram. Jadi jenis rem tromol itu di situ tertulis 4H3R, itu maksudnya 4H-nya itu lubang di tromol, 3R-nya adalah 3 lubang di rem atau pelek. R-nya adalah rim atau pelek. Oke. Kemudian yang kedua itu jenis cakram, itu tertulis 6H3R. Dimaksudkan 6H adalah 6 hub atau 6 lubang di tromol, itu bisa dihitung. Kemudian untuk remnya 3, jadi 6 lubang pada tromol, 3 lubang pada rem. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan pelek, yang pertama adalah pemeriksaan keolengan dengan meletakkan roda pada alat pemegang roda. Itu contoh pemeriksaan secara manual, tapi untuk di lingkungan sekitar kita banyak jasa perbaikan atau servis daripada pelek, jadi mempunyai alat khusus. Kemudian yang kedua, putar roda dengan tangan dan baca keolengan menggunakan indikator pengukur. Jadi indikatornya diletakkan pada rim sehingga keolengannya bisa dibaca melalui indikator tersebut. Yang ketiga, keolengan yang sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total pada indikator.
Jadi menggunakan indikator. Untuk batas servisnya, radial itu 2,0 mm, aksialnya 2,0 mm. Baiklah, untuk presentasi hari ini, semoga dari penjelasan saya bermanfaat.